Makanya katanya Nabi Muhammad SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan di hari akhirat nanti ma'aman ahab, bersama dengan orang yang dia cinta. Bukan bersama dengan orang yang ibadahnya sama. Enggak, teman-teman sekalian. Enggak. Bukan bersama dengan orang yang ibadahnya sama. Karena kita sama Nabi Muhammad ibadahnya mah jauh banget. Kita sama guru-guru kita ibadahnya jauh banget. Kita sama orang-orang soleh di atas kita ibadahnya jauh banget. Akan tetapi Nabi Muhammad bercerita, kita di hari akhirat nanti dikumpulkan dengan yang kita cinta. Ya Allah, senang bener. Asli ini hadis nih pencerahan banget bagi orang-orang yang ngerti. Bagi yang gak ngerti sih biasa-biasa aja dengernya. Tapi ya bagi yang ngerti, teman-teman sekalian, ini hadis pencerahan banget. Karenanya wajar kalau sahabat tuh sampai bilang sesudah Nabi Muhammad berkata hadis yang seperti itu, karena sahabat bilang, ma farihna ba'dal Islam aktsar min hadal hadis. Enggak ada hal yang lebih membahagiakan kami sesudah Islam. Maksudnya yang pertama, yang paling membahagiakan adalah iman dan Islam. Yang kedua hadis ini, katanya mereka. Tidak ada yang lebih dapat membahagiakan kami sesudah Allah karuniakan Islam daripada hadis ini. Kenapa? Karena saudaraku sekalian, kita ibadah, kalau hitungannya di hari akhirat tuh cuman ibadah doang. Kita ibadah satu nggak bisa banyak kayak mereka. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang sibuk. Sibuk apa enggak? Sibuk bener, jalanan macet, ya enggak? Itu sibuk nih. Sibuk makan, sibuk tidur, sibuk nganggur, sibuk males. Sibuk nganggur tuh lawanan ya. Saya sekarang lagi sibuk apa? Sibuk nganggur. Teman-teman sekalian, kesibukan kita kan banyak. Ngurusin suami, ngurusin anak, ya enggak? Ngurusin handphone. Ruwet, mereka sekalian. Nah ini nih, kalau buat nyamain ibadah putus asa kita. Kalau buat nyamain akhlak, aduh apalagi. Putus asa nggak mau nyamain akhlak? Putus asa. Mau nyamain ibadah putus asa, nyamain akhlak putus asa. Sekedar nyamain rasa hati, sekedar nyamain perilaku, sekedar nyamain cara ngomong. Ya ampun, susah bener. Susah bener. Nabi nggak pernah bohong, kita gampang bohong. Nabi ngomongnya dikit, tapi padat. Kita ngomong panjang, kagak ada guna. Jauh banget ya Allah, ya Allah. Terus gimana nih teman-teman sekalian? Tuh ada Nabi Muhammad ngasih bisyarah teman-teman sekalian, ngasih kabar gembira, seindah-indahnya kabar gembira. Apa tuh? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Yuhsyar artinya digiring di padang mahsyar. Nanti kamu bukan sama orang yang ibadahnya sama, bukan sama orang yang perbuatannya sama, bukan sama orang yang akhlaknya sama, bukan sama orang yang rasa hatinya sama, cara ngomongnya sama, bukan sama orang yang tinggalnya samaan. Enggak, kata Nabi, kamu bakal di mahsyar nanti. Yuhsyar, digiring di padang mahsyar ma'aman ahab, bersama dengan seseorang yang kamu cinta. Hati-hati sama rasa cinta. Hati-hati sama kecondongan hati. Ia tidak bisa membohongi siapapun. Saudara sekalian saya muliakan, kepada siapa hatimu berlabuh? Kepada siapa hatimu condong? Kepada siapa hatimu cenderung? Kepada siapa hatimu kalau ketemu enggak ada paksaan? Kepada siapa hatimu ketika ketemu hatimu berbunga-bunga? Kepada siapa hatimu ketika ingat seseorang hatimu rasanya berdebar-debar? Kepada siapa air matamu kala rindu ia keluar? Teman-teman sekalian, gak bisa bohongin. Bahkan guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, andai ada seseorang meninggal saat sedang tawaf, bahkan mungkin di dalam Ka'bah sekalipun, Allah tidak akan kumpulkan dia kecuali dengan yang dia cinta.
Kalau dia cintanya sama Yahudi, dikumpulin sama orang Yahudi, mau matinya tengah Ka'bah sekalipun. Kalau dia cintanya sama seorang yang non muslim, teman-teman sekalian, bakal dikumpulin bersama dengan mereka. Hati-hati sama rasa cinta, hati-hati sama rasa cinta, hati-hati sama rasa cinta. Anak-anakmu ajarkan kepada siapa seharusnya mereka harus mengidolakan. Bagi tahu kepada orang di sekeliling, teman-teman sekalian. Dan membagi tahu itu nggak bisa kalau kamunya nggak punya rasa yang sama. Ya hanya sekedar pengetahuan. Kalau yang kamu bagikan adalah pengetahuan. Tapi jika yang kamu bagikan adalah rasa, maka hanya akan bisa kamu bagikan rasa tersebut kepada orang yang punya rasa yang sama. Saudara sekalian saya muliakan, hadis itu yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Saudara sekalian saya muliakan, ditanyakan oleh seorang A'rabi. Siapa itu A'rabi? Orang dari dusun, dari kampung. A'rabi ini teman-teman sekalian banyak, beberapa orang. Ada di antara mereka yang serius, ada di antara mereka yang suka bercanda, tapi persamaan mereka sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya tapi kebanyakannya miskin, gitu ya. Ada yang berpendidikan, kebanyakannya bodoh, saudara sekalian. Tapi bersama dengan mereka semuanya ini ada satu kesamaannya. Apa tuh? Polos-polos. Polos-polos teman-teman sekalian. Sampai para sahabat tuh kalau ada orang A'rabi datang, pada demen, pada seneng. Kenapa gitu? Kalau para sahabat sama Nabi sungkan, tapi orang-orang A'rabi ini sama Nabi Muhammad kurang sungkannya. Kenapa? Polos itu tadi. Orang polos kan, iya polos aja gitu kan. Pernah kenal orang polos gak? Pernah, siapa? Saya katanya gitu. Merasa dirinya ya. Sehingga sekalian saya muliakan, ini nih mereka nih polos-polos gitu orangnya. Jadi suka mengutarakan apapun yang mereka rasakan dalam hati. Antara zahir sama batin sama aja gitu. Nggak ada yang diumpetin, nggak ada yang diiniin gitu kan. Makanya ada ceritanya A'rabi kencing di masjid kan gitu kan. Nabi nggak marahin dia gitu, tapi sahabat yang lain kan udah pada pegel semuanya gitu kan ya. Ada ceritanya A'rabi ikutan sholat sama Nabi, baru dapat pelajaran kalau ada orang bersin dijawabin, gitu kan? Dia baru denger nih pelajarannya. Kalau kamu bersin sunnah baca alhamdulillah. Kalau kamu dengar orang bersin sunnah baca yarhamukallah. Dia lagi seneng sama pelajaran itu. Sholat barengan sama Nabi. Tengahan sholat ada yang bersin. Ya ampun, pelajarannya belum sampai titik, gitu ya. Jadi pokoknya dia begitu dapat pelajaran kayak begitu diamalin biar kata tengah sholat juga. Begitu dia kedengaran ada suara orang bersin, dia langsung yarhamukallah, bangga pula dia. Dia jawabnya tuh dengan bangga gitu kayak yang gue udah bisa gitu. Sebelah kayak ngelirik gitu loh, kayak secara spontan, maksudnya jangan gitu kan. Dia dilirikin sama sebelah gitu kan, dia berasa tuh kan dilirikin sama sebelah gitu. Sehingga sekalian saya maksudnya yang sebelah tuh iya emang pelajarannya bener, tapi nggak lagi sholat juga kali gitu ya. Jadi secara spontan mereka tuh kayak ngelirik dia gitu kan, ngelirik menyalahkan itu loh. Dia begitu dilirikin, dia malah ngomong kayak begini, 5 tahun turun aja, ngapain pada lihat-lihat? Kenceng pula ngomongnya, ya Allah, ya Allah. Satu ketika ada seorang A'rabi, teman-teman sekalian, yang lagi ikutan sholat Jumat barengan sama Nabi. Lagi tengah-tengah Nabi khutbah Jumat, Nabi memang ada cerita mengenai apabila datang hari kiamat dan seterusnya, mengenai pembalasan dan lain sebagainya. A'rabi, dia ini habis dapat pelajaran juga. Kalau nanya tuh pakai pembukaan, angkat tangan, gitu kan?
Udah diajarin nih sama sahabat etika nanya. Cuma dia juga dapat pelajarannya belum sampai titik. Kalau khutbah Jumat nggak ada sesi tanya jawab. Ah itu dia. Khutbah Jumat mana pakai sesi tanya jawab? Ya Allah. Jadi tengah-tengahan Nabi lagi bahas urusan khutbah Jumat nih tentang hari kiamat. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Kan begitu tuh khutbah Jumat kan ya. Nabi itu kalau khutbah Jumat seringnya berapi-api gitu. Jadi kayak khutbah-khutbah Jumat yang sering orang-orang dengar memang seperti itu kurang lebih ya. Maksudnya Nabi mau bikin orang tuh jadi ingat akhirat gitu loh. Saudara sekalian saya muliakan. Oh ya perlu diketahui ya, saya nggak pernah khutbah Jumat. Nggak perlu itu ya. Baik saudara sekalian saya muliakan. Ini lagi tengah-tengahan Nabi khutbah Jumat, si A'rabi angkat tangan. Kayak udah bener kan? Mau nanya pakai angkat tangan. Bener nih pelajarannya. Diamalin sama dia. Cuman belum titik itu tadi. Jadi dia angkat tangan dan belum titik juga, belum dipersilahkan udah langsung nanya. Begitu Nabi Muhammad lihat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Pakai langsung nanya, "Rasul, kiamatnya kapan dong?" Nabi lagi cerita kiamat, dia nanya, "Rasulullah, kiamat tuh kapan?" Ini gitu. Maksudnya engkau udah ceritain tentang kiamat, kapan tuh Rasul kiamat? Para sahabat ngasih isyarat sama dia buat diem, Nabi juga kasih isyarat dia buat turunin tangannya, gitu kan? Nabi nggak jawab. Nabi lanjut khutbah. Habis selesai Nabi Muhammad khutbah, sebelum Nabi Muhammad sholat Jumat, Nabi tanya, "Manisail an-nisa'ah?" Kata Nabi, "Tadi siapa yang nanya tentang kiamat?" Sahabat nih angkat tangannya, tadi itu, yang tadi dengan bangga, "Ana ya Rasulullah." Saya tadi Rasul yang nanya. Nabi balik nanya sama dia, "Sa'altani anis-sa'a mada a'dadta laha?" Kata Nabi, "Kamu tanya-tanya tentang kiamat, emang udah punya persiapan apaan bang?" Dia ditanya balik kayak begitu sama Nabi. Nih ya, hati yang polos teman-teman saya sekalian. Dia tahu harus jawab apa. Hati yang polos dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian dia bilang, "Ya Rasulullah, ma'atatullah bikathratis shalah wala bikathratis siyam ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah." Rasul, saya nggak punya puasa sunnah banyak. Kalau wajib gitu ya. Puasa sunnah pun punya tapi nggak banyak. Wala bikathratis shalah, saya nggak punya sholat sunnah banyak. Kalau sholat fardu mah nggak main tawar-tawaran. Yang sunnah juga punya, tapi nggak kayak yang lain-lain nih. Pada banyak-banyak kan. Sayyidina Utsman 10 juz Al-Quran tiap malam, itu kan. Sahabat ada yang 2/3 malam. Sahabat ini ada yang sekian. Dia ngerasa kagak nih, saya mah nggak punya banyak gitu loh maksudnya. Iya, qobliyah ba'diyah 2 rakaat kali, duha, witir gitu maksud dia ya. Nah itu kalau sahabat tuh nganggap segitu tuh dikit teman-teman sekalian. Kita sih baru 2 rakaat lebih aja udah berasanya kayak ahli surga. Udah kalau disebutin tentang di surga ada pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang menjalankan sholat sunnah. Wih, kita berasa saya nih ahlinya nih. Wah, panggil nih saya meno pintu. Ya ampun. Teman-teman sekalian, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya nggak punya puasa sunnah banyak, saya nggak punya sholat sunnah banyak, tapi Rasul, aku cinta padamu. Aku cinta padamu." Saudara sekalian, waktu dia nanya di tengah khutbah, tuh sahabat sebel sama dia. Waktu habis selesai Nabi Muhammad tanya sama dia gitu ya, sahabat juga sebel sama dia gitu. Maksudnya nih orang gitu ya, gimana sih gitu. Waktu dia ditanya, "Siapa tadi yang nanya tentang hari kiamat?" gitu. Dia nggak bilang, "Sebenarnya saya sih Rasul, tapi udahan enggak deh Rasul." Kayaknya ngeliatin sahabat-sahabat pada bete gitu sama dia gitu ya. Dia enggak gitu, dia jawab aja gitu kan. Waktu Nabi Muhammad nanya sama dia juga, "Emang kamu punya bekal apaan?" Sahabat tuh kayak, "Nah, liatin.
Lo lagi belagu-belagu nanyakin kiamat gitu loh. Sahabat ngerasa gimana gitu loh sama dia gitu. Secara dia nanya di tengah majelis, kemudian gitulah. Abis itu ditanya sama Nabi kan, emang kamu punya persiapan apaan? Gitu kan. Sahabat tuh kayak yang ngerasa, nah lo berani-berani sih lo nanya-nanya kiamat gitu kan. Tanya balik dia sama Nabi, ya lo gak bisa jawab gitu. Ternyata dia jawab gitu kan, Rasul, saya tuh gak punya puasa sunnah banyak, gak punya sholat sunnah banyak, tapi aku cinta padamu Rasulullah. Sahabat tuh kayak yang terwakili, teman-teman saya sekalian. Terwakili. Pernah ngerasa gak kamu merasa terwakili oleh pertanyaan seseorang? Mau nanya malu, alhamdulillah udah ada yang nanya. Ya gitu kan. Pada girang sahabat karena ini dia nih. Kita juga gitu. Sahabat tuh langsung jadi senyum-senyum ketika dia jawab, Rasul, saya gak punya sholat sunnah banyak, saya gak punya puasa sunnah banyak. Sahabat kebanyakan yang ngerasa kita juga gitu. Kalau ngebandingin ibadah kita sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Utsman, sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali, ya ampun, gitu loh ngerasanya teman-teman sekalian. Apalagi kok bandingin sama Nabi Muhammad alaihissalam yang bangun malam hatta tawaramat qadamah, yang bangun malam sampai bengkak telapak kakinya. Ya ampun, gimana nih kita nih. Tapi kita juga tahu hati kita nggak bohong. Ghairu anni uhibbuka ya Rasulullah, bahwa kami cinta padamu wahai Rasul. Ibu-ibu sekalian, Nabi ketika dibilang seperti itu, nih ya, nggak seperti pendapatnya ustadz, dai, ustadzah, syekh yang entah di mana mungkin kamu dengar yang mengatakan bahwasanya bekal menuju akhirat hanya taat sama Nabi, nggak perlu cinta. Ziarah ke makam Nabi bid'ah, bahkan musyrik. Sholawatan sama Nabi nggak boleh. Kita puji-puji sama Nabi nggak boleh. Padahal orang kalau cinta pasti dengan sendirinya memuji. Sama halnya dengan orang kalau benci pasti juga ngata-ngatain yang dibenci kan begitu. Secara normal itu teman-teman saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nih nggak seperti pendapat-pendapat mereka itu, bahwasanya yang namanya hidup nih cuma taat-taat doang. Hatimu nggak boleh cinta sama Nabi Muhammad alaihissalam. Hatimu nggak boleh punya rasa cinta. Nabi bilang saudaraku sekalian, dan ini hadisnya sahih. Bahkan para sahabat, para ulama ada yang mengatakan mutawatir, karena Nabi menyebutkannya dalam khutbah Jumat. Teman-teman sekalian, khutbah Jumat mana yang diikuti nama sedikit orang? Nggak boleh, nggak sah. Hadisnya diriwayatkan banyak sahabat. Nabi kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, kamu jika benar cintamu, kamu bakal dikumpulkan dengan yang kamu cinta. Dia lagi cerita cintanya sama siapa? Dia enggak lagi cerita dia cinta sama orang tua, dia bakti sama orang tua. Enggak, teman-teman sekalian. Dia enggak lagi cerita saya cinta sama istri saya. Enggak, teman-teman sekalian. Dia enggak lagi cerita bahwa saya cinta sama anak-anak saya. Enggak, saudara sekalian. Dia nggak lagi cerita bahwa dia cinta sama seorang raja, enggak. Dia lagi cerita bahwa dia cintanya sama Nabi. Nabi Muhammad bilang, kamu bakal berkumpul dengan yang kamu cinta, bakal digiring bersama dengan yang kamu cinta. Sahabat langsung pada ikutan angkat tangan, teman-teman sekalian. Nabi kemudian nih, kenapa nih pada nanya nih, gitu ya, heran Nabi. Nabi kemudian mempersilahkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Ini kayaknya pertanyaannya sama. Jadi Nabi hanya satu aja yang diminta perwakilan. Hibrul ummah, tintanya umat Islam. Dia bakalan jaga tuh apa yang udah disampaikan sama Nabi. Dia bakalan bener, dia bakalan nulis, dia bakalan sampein, dia bakalan ini, bakalan itu. Jadi Nabi nanya, apa Ibnu Abbas? Sayyidina Ibnu Abbas bilang, ya Rasulullah, lahu khasah aw lana ammah. Rasul, ucapanmu tadi, kamu bakal berkumpul dengan orang yang kamu cintai, buat dia aja atau buat semuanya Rasul? Itu khusus buat dia doang atau buat kita semuanya nih Rasulullah? Karena kami merasa terwakili sama pernyataan dia,
Tapi kami nggak tahu jawabanmu khusus buat dia atau buat siapapun, buat dari kami juga yang merasa terwakili juga. Kan gitu ya? Nabi Muhammad kembali tersenyum, kemudian mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Siapapun orangnya, dia akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kapan? Waktu di dunia ini. Jadi gak bisa bilang saya bakalan cinta sama Nabi Muhammad entar di padang mahsyar, sekarang sih sama pejabat aja dulu. Gak bisa. Gak bisa, saudaraku sekalian. Cintamu di sana, kamu kumpulnya di sana, nanam benih cintanya di sini. Nanamnya di sini, buahnya ntar kamu petik di padang mahsyar. Ketahuan sebenarnya kamu cintanya sama siapa. Tar di padang mahsyar kamu bakal dikumpulinnya sama siapa. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan orang soleh. Amin ya rabbal alamin.